Saudara akan kehilangan apa saja yang saudara tidak pernah bisa manage dengan baik. Saudara akan kehilangan apa saja yang saudara tidak bisa manage dengan baik. Saudara akan kehilangan kesehatan kalau saudara nggak bisa manage kesehatan saudara. Saudara akan kehilangan keuangan saudara kalau saudara tidak bisa manage keuangan saudara. Makanya waktu saudara terima income guys, akhir bulan, awal bulan terima income, langsung dong diatur 10%, 20%, 30%, 40%. Gampang, 10, 20, 30, 40. 10, kembalikan bagian Tuhan atau tabur buat orang yang membutuhkan. Jangan lo makan. Itu dari Tuhan lo harus balikin, lo harus tolong orang lain. Yang ke-20 lo nabung supaya apa? Jadi benih di kemudian hari. Karena kita gak pernah tahu kamu terjadi pandemik lagi. Kita gak pernah tahu terjadi krisis. Tapi kalau kamu punya tabungan, you have backup. 30% kamu pakai untuk pengeluaran, yaitu cicilan, tagihan dan sebagainya. 40% baru kamu nikmati. Jangan gajian, kamu makan langsung semuanya, kamu telan semuanya, rakus, gak mau atur dengan baik. Gimana mungkin? Karena gini, yang 1 digit aja kamu gak bisa atur dengan baik-baik gajimu. Gimana Tuhan mau percayakan 2 digit? Setialah dengan 1 digit kamu, income kamu sederhana, mungkin 5 juta, mungkin 3 juta. Atur itu dengan sebaik mungkin. Waktu kamu berhasil mengatur 1 digit, Tuhan akan percayakan 2 digit. Waktu kamu berhasil memanage 2 digit, kamu akan dipercayakan 3 digit. Dan selanjutnya. Jujur, profesional. Orang yang jujur menuai kepercayaan. Saya punya orang tua, saya punya papa saudaraku. Dia adalah accountant. Oh my God saudaraku, dia menikah muda. Menikah di usia 19 tahun. Mama saya usia 18 tahun. 1 tahun kemudian lahir saya. Jadi papa saya usia 20 tahun, saya udah lahir. Jadi saya sama papa saya cuma beda 20 tahun. Saya mama saya bedanya 19 tahun saudaraku. Jadi kadang-kadang kalau saya jalan sama papa saya dipikir saya adiknya. Waktu itu papa saya anak manja, hanya cuma disubsidi sama mamanya. Dan cuma disekolahkan. Waktu dia menikah sama mama saya, dia suruh kerja dengan benar. Kerja dengan jujur. Dia lakukan kerja dengan jujur. Dia lulusan S1 accounting. Dia kerja dari bawah saudaraku sebagai seorang accountant. Kemudian naik dari supervisor. Kemudian naik jadi manager. Kemudian naik terus saudaraku jadi director, manager dari sebuah perusahaan. Umur 65 tahun saudaraku, dia sudah pensiun. Tapi karena kejujurannya, saudara tahu dari Australia minta dia untuk bantu audit. Dari gereja di Australia salah satu minta dia audit. Bahkan ada satu perusahaan besar, saudara, pabrik besar di Jawa Timur, saudara, minta dia audit. Hey, orang tuh kalau jujur high demand, orang nggak jujur low demand. Jadi kalau kamu nggak dinantikan sama perusahaan kamu, menunjukkan bahwa kamu nggak dibutuhkan di perusahaan itu. Tapi kalau kamu dinantikan, berarti kamu dibutuhkan di perusahaan itu. Cara kamu bisa nantikan, be honest. Karena orang jujur barang langka hari ini.